percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur sekali lagi karena kita dapat bersama-sama dalam ibadah online kita pada pagi ini. Walaupun dalam keadaan kita sekarang yang agak sukar untuk kita berkumpul bersama-sama secara bersemuka, tetapi kita bersyukur di mana kita punya peluang dan kemudahan untuk beribadah bersama-sama secara online. Dan sebelum kita mulakan ibadah kita pada pagi ini, mari kita persiapkan diri kita secara pribadi untuk ibadah kita pada pagi ini. Kita mau berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Oh haleluya Bapa Syagawis Tuhan, kami sangat bersyukur ya Bapa, di mana kami punya kesempatan ya Bapa dalam ibadah online kami pada hari ini. Kami dapat bersama-sama berkumpul Tuhan dalam ibadah ini. Walaupun Tuhan dalam keadaan pandemik sekarang, di mana dunia ini dalam keadaan risau Tuhan, dalam keadaan takut, dalam keadaan kekhawatiran ya Bapa dengan masalah ataupun virus-virus yang ada sekarang ini, yaitu COVID ya Bapa. Kami tahu Tuhan, secara manusiawi ya Bapa, kami tidak mampu Tuhan untuk menghadapi semua ini dengan kekuatan kami sendiri ya Bapa. Kami tidak mampu menjalani hari-hari kami ini Tuhan dengan kemampuan kami sendiri ya Bapa. Bapa, hanya Engkau sumber kekuatan kami dan pengharapan kami dalam hari-hari kami ini ya Bapa Syurga Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap pribadi kami Tuhan, setiap keluarga kami ya Bapa, rakan-rakan kami Tuhan, dimanapun berada Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Kau yang terus menguatkan kami, memberi kami ketenangan ya Bapa dalam hari-hari kami Tuhan. Agar kami tidak berfokus kepada masalah yang ada sekarang ini, tetapi biarlah kami terus berfokus sepenuhnya kepada Engkau Tuhan, dan mengandalkan Engkau sepenuhnya dalam hari-hari kami ya Bapa Syurga Tuhan. Bapa, kami serahkan juga Tuhan ibadah kami pada pagi ini Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang menyertai ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir ya Bapa. Biarlah Kau membungkusi kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kau ikat patah hancurkan Tuhan segala roh-roh kegelapan ya Bapa yang coba mengganggu kami, yang coba menghalang fokus kami Tuhan terhadap Engkau ya Bapa Syurga Tuhan. Gitu juga ke Tuhan, kami serahkan Tuhan masa pujian penyembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Gitu juga untuk hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi ini ya Bapa. Biar Kau guna pakai dia Tuhan, agar apa yang dia sampaikan dan setiap apa kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu itu Tuhan, biar itu datang dari Engkau dan itu memberi sumber dalam kehidupan kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa Syurga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hari-hari kami ya Bapa. Kami serahkan doa kami Tuhan, ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Kau terus menjaga memelihara kami ya Bapa, memimpin kami sepanjang hari-hari kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa dan ucapan syukur ini Tuhan. Amin. Masa dan tempat ini saya serahkan kepada pembacaan. Shalom dan selamat pagi. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Roma pasal 1 ayat 1 hingga 7. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah,
Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut Roh, kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Sekian pembacaan. Shalom. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada semua jemaat. Terima kasih karena kita bertemu lagi di dalam ibadah online pada hari ini. Oke, kita masuk terus kepada doa syafaat kita pada pagi hari ini. Pertama, kita berdoa untuk keperluan keuangan ISIB Pusat supaya mencukupi keperluan setiap bulan. Biar Tuhan yang akan menyertai supaya apapun yang diperlukan akan dapat dicukupi. Perkara doa kedua, kita berdoa juga untuk pemulihan ekonomi bagi gereja lokal, khususnya bagi ISIB Sabah. Ketiga, kita juga berdoa untuk kestabilan politik dalam negara kita Malaysia. Keempat, kita juga berdoa untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan, sumber pendapatan akibat daripada pandemi COVID-19. Perkara doa kelima, kita juga berdoa supaya pertobatan terus menerus kepada semua bangsa-bangsa. Keenam, kita juga berdoa bagi orang sakit, dimanapun mereka berada, biar Tuhan akan menyertai. Perkara doa ketujuh, kita juga berdoa untuk persiapan bagi gereja-gereja akan memulakan ibadah di gereja masing-masing pada 29 hari bulan, termasuklah gereja kita. Kita berdoa. Mari kita berdoa untuk 7 perkara doa ini. Berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu ya Tuhan pada hari ini. Khususnya Tuhan kami mau berdoa untuk ISIB Pusat. Kami juga mohon Tuhan pemberkatan kasih daripada Engkau Tuhan untuk keperluan bagi keuangan ISIB Pusat. Apapun yang diperlukan ya Tuhan, biar Engkau yang menyertai, biar Engkau yang memberkati. Dan kami tahu Tuhan, keperluan bagi ISIB Pusat ya Tuhan untuk membayar gaji pada staf. Kami juga berdoa Tuhan biar Engkau memberkati keperluan-keperluan lain seperti juga Tuhan pensyarah bagi BTS dan banyak keperluan lain Tuhan biar Engkau memberkati. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja lokal di mana juga mengalami kesan daripada pandemi COVID-19. Berdoa Tuhan, mohon Engkau berkati, pulihkanlah ekonomi bagi gereja-gereja-Mu Tuhan, khususnya bagi gereja ISIB ya Tuhan keseluruhannya. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan, berkati keseluruhan jemaat-Mu. Apapun sumber pendapatan bagi mereka ya Bapa, biar Engkau berkati, baik mereka yang bagian pertanian, apapun sumber mereka Tuhan, biar Tuhan yang akan berkati dalam bisnis, bagi mereka yang bisnis, Tuhan akan menyertai, supaya bisnis mereka juga berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Bapa dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk kestabilan politik dalam negara kami Malaysia. Biar Tuhan akan memulihkan, biar Tuhan juga akan memulihkan ekonomi dalam negara kami. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, di mana juga Tuhan ramai orang kehilangan pekerjaan akibat daripada pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Berkati mereka Tuhan supaya mereka memiliki hikmat bagaimana mereka Tuhan untuk mendapat pekerjaan. Mungkin mereka juga Tuhan dapat peluang perniagaan kecil-kecilannya Tuhan untuk mereka
kelangsungan dalam kehidupan keluarga mereka, bagi mereka yang berkeluarga maupun mereka yang bujang, supaya semua mereka Tuhan dicukupkan dengan keperluan mereka setiap hari. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh dengan kemuliaan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan, khusus untuk pertobatan bagi bangsa ya Tuhan Yesus Kristus terus menerus, di mana ya Tuhan Yesus Kristus hampir setahun pandemi COVID-19 melanda seluruh negara, tetapi seluruh dunia ya Tuhan. Biar ini Tuhan menyadarkan semua orang untuk kembali kepada kasih Tuhan yang semula, beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon Tuhan supaya terus menerus mereka Tuhan menyadari hidup mereka Tuhan, di mana kedudukan mereka secara rohani pada hari-hari ini ya Bapa, sehingga mereka Tuhan kembali kepada Engkau. Bapa di sorga, kami berdoa juga Tuhan Kristus bagi orang-orang sakit dimanapun mereka berada, baik mereka yang berada di rumah maupun mereka yang berada di hospital. Kami juga berdoa Tuhan, berkati mereka Tuhan, supaya mereka ada ketenangan, mereka ada kesabaran dalam mereka menghadapi keadaan yang sakit. Baik mereka yang sakit disebabkan pandemi COVID-19 ataupun apapun penyakit mereka Tuhan, Engkau akan berkati. Berkati juga semua dokter, semua juru rawat, supaya mereka juga Tuhan diberikan hikmat, diberikan kekuatan dan kesabaran bagi mereka Tuhan, untuk menghadapi di mana pada hari-hari ini ya Tuhan Yesus terlalu ramai juga pesakit-pesakit yang ada, khususnya bagi mereka ya Tuhan yang dijangkiti oleh virus COVID-19. Lindungi juga Tuhan seluruh kaki tangan hospital di seluruh negara Indonesia ya Tuhan, supaya mereka juga dijauhkan daripada dijangkiti oleh virus COVID-19. Makasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, kami juga Tuhan mau berdoa khusus untuk persiapan pada gereja-gereja Tuhan di seluruh negara Indonesia ya Bapa, karena di mana gereja akan dibuka dan jemaat akan mula datang beribadah di gereja masing-masing pada 29 hari bulan. Biar Tuhan juga yang berkati, biar Tuhan yang memimpin, khususnya juga untuk pemimpin-pemimpin gereja ya Tuhan, untuk bersiap sedia dan bagaimana kedatangan jemaat dan kepatuhan, khususnya Tuhan kepatuhan pada SOP yang telah ditetapkan oleh KKM. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa di surga, semuanya berjalan dengan baik di dalam pimpinan dan naungan kasih kuasa daripada Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah pinta kami kepada-Mu ya Bapa, di dalam Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar, bahkan Engkau membalas sesuai dengan cara-Mu ya Tuhan, sesuai dengan waktu-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam dan di atas nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu
kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah
kaanu kokorisanti kita daw tumimung miagal diti manahat karayahan montok di Yesus Tuhan toko pogumbalan koin goritan di rumiko au insan momolobu ko tumbayaan suai ko manahak diaralan domogondos rumikot ituhan suang sambayan mengunsiko ya hai dia oi Tuhan kon sanai pinawon soy nuidahay oh tuso nuno manta di dia miagal di batos nuit buukno pagumbalan koin goritan di rumiko awinsan mo molobu ko tumbayaan suai ko manahak diaralan domogondos rumikot ituhan suang sambayang mengunsiko ya hai dia oi Tuhan kon sanai pinawon soy nuidahay oh tuso nuno manta di dia biagal di batos nuit buukno mengunsiko ya hai dia oi Tuhan kon sanai pinawon soy nuidahay oh tuso nuno manta di dia biagal di batos nuit buukno biagal di batos nuit buukno biagal di batos nuit buukno Oke, shalom jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa kabar semua?
semua yang sedang berada di rumah, di setiap kelompok sel di sekitar Pakan Manggatal ini, saya secara pribadi dan keluarga ingin menyampaikan salam untuk kamu semua. Harapan saya semua sehat-sehat saja, semua di dalam perlindungan Tuhan. Tetapi satu berita yang sangat mengejutkan kita, di mana kita terima semalam, ada seorang hamba Tuhan yang tidak asing bagi kita, pernah melayani di gereja kita, pernah sama-sama kita makan bersama-sama, di mana Pastor Sidik Lindaan telah dipanggil Tuhan. Saya sangat terkejut apabila menerima berita tersebut. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya bahwa Allah sangat mengasihi dia. Sekarang dia sudah mendahului kita di surga. Dia sedang berada bersama-sama dengan Tuhan. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwa dia sudah mempersiapkan rumah bagi Pastor Sidik Lindaan. Bagi keluarga yang ditinggalkan, saya mewakili jemaat dan kepimpinan ISIB Pakan Manggatal mengucapkan takziah kepada keluarga pastor ataupun keluarga mendiang ini, dan saya percaya bahwa damai sejahtera, kasih karunia daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Roh Kudus menguatkan mereka sekeluarga. Jadi kita doakan supaya segala urusan-urusan berjalan dengan lancar. Dia akan dikebumikan mungkin 1-2 hari ini. Tapi oleh karena keadaan kita sekarang, PKPB, mungkin kita tidak sempat untuk menziarahi mendiang. Jadi kita sama-sama berdoa supaya semuanya di dalam perlindungan Tuhan. Jadi pagi hari ini saya ingin membawa kita di dalam firman Tuhan. Pertama, saya sangat bersyukur sebab pastor dan kepimpinan memberi penghargaan ataupun kepercayaan kepada saya untuk membawa kita di dalam khotbah ataupun firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita meneruskan pembacaan ataupun firman, mari kita sama-sama berdoa. Saya akan pimpin di dalam doa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan karena pimpinan-Mu, kekuatan yang Engkau sudah berikan kepada kami sehingga kami dapat bersama-sama pada pagi hari ini. Walaupun ibadah secara online, jemaat-jemaat Tuhan berada di berbagai tempat. Namun kami percaya bahwa pemberitaan firman tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan di mana saja firman-Mu didengar pada saat ini, saya percaya ada pertobatan jiwa-jiwa akan berlaku pada hari ini, sehingga warga surga bersorak-sorai. Pimpin hamba-Mu yang tidak punya apa-apa ini Tuhan, supaya melalui pembacaan pada firman hari ini, jemaat diberkati melalui pelayanan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib, supaya apa yang kedengaran, apa yang kelihatan adalah firman-Mu yang hidup. Terima kasih Bapa, di dalam dan atas nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti mana pembacaan kita tadi yang diambil di dalam surat Paulus Roma 1-7, kita dapat menyimpulkan di situ
ada 3 perkara penting yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum itu, tema saya adalah apa itu Injil? Tema yang sering kali kita dengar dan tidak asing lagi bagi kita. Gereja kita, ISIB Pakan Manggatal, atau Sidang Injil Borneo. Di dalam ayat tersebut ada perkataan Injil. Dan semestinya dan seharusnya kita semua sudah tahu apa itu Injil. Tetapi apa yang saya kongsikan pada pagi hari ini, apa yang dicatat, ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma melalui Roma 1 ayat 1 sampai 7, tapi saya akan tekankan di dalam ayat kedua, ketiga, dan keempat sahaja. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa itu Injil? Di dalam Alkitab ataupun Alkitab berita baik, sekali lagi saya ingin membaca Roma 1 ayat 1 sampai 7. Surat ini daripada Paulus, hamba Kristus Yesus dan rasul yang dipilih serta dipanggil oleh Allah untuk mengisytiharkan berita baik daripada Allah. Berita baik itu telah dijanjikan oleh Allah sejak dahulu kala melalui nabi-nabinya, dan janji itu tertulis di dalam Alkitab. Berita baik itu tentang anak Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebagai manusia, dia keturunan Daud. Tetapi sebagai ilahi, dia ternyata anak Allah, karena dengan kuasa yang besar, Allah membangkitkannya daripada kematian. Melalui dia, Allah sudah menganugerahi aku tugas istimewa untuk menjadi seorang rasul, supaya aku dapat mengabdikan diri kepada Kristus dengan memimpin orang daripada semua bangsa agar percaya dan taat kepadanya. Kamu yang tinggal di Roma juga termasuk dalam golongan mereka, karena kamu pun sudah dipanggil oleh Allah untuk menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Oleh itu, aku menulis surat ini kepada kamu, semua yang di Roma, yang dikasihi oleh Allah, dan yang sudah dipanggil olehnya untuk menjadi umatnya. Semoga Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus mengaruniai kamu berkat dan kesejahteraan. Demikian pembacaan firman Tuhan di dalam terjemahan berita baik. Apa itu Injil? Di dalam kebiasaan orang-orang Yahudi ataupun pada perjanjian lama, berita apabila ada sesuatu perkara-perkara yang besar ataupun di dalam peperangan, contohnya kalau kita baca di dalam kitab Samuel, apabila ada kemenangan yang besar, ada seseorang itu yang akan membawa berita untuk disampaikan kepada raja. Dan itu adalah berita baik buat mereka. Di dalam kekaisaran juga, kekaisaran Romawi, biasanya kalau macam ada keturunan ataupun ada kekaisaran yang lahir baru ataupun lahir, bukan lahir baru, lahir, ada orang yang akan membawa berita itu untuk disampaikan kepada orang. Dan pembawa berita itu akan menyampaikan berita sama ada orang itu percaya ataupun tidak. Tetapi si pembawa berita itu akan memberitakan ataupun memberitahu bahwa ada sesuatu yang telah terjadi. Begitu juga dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ada malaikat Allah yang telah membawa kabar sukacita ataupun kabar baik itu disampaikan kepada para gembala pertama dan kepada orang-orang Majus.
Sama ada respon orang-orang Majus atau gembala percaya ataupun tidak. Itu ada dua respon bagi si penerima berita, yaitu percaya atau tidak. Berita baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam pembacaan kita tadi, saya dapat memberikan kita 3 poin utama, di mana yang pertama terdapat di dalam ayat yang kedua, yang kedua di dalam ayat yang ketiga, dan yang ketiga di dalam ayat yang keempat. Apa itu Injil? Seperti yang kita tahu bahwa Injil itu berita baik. Tetapi menurut Paulus di dalam surat Roma ini lebih daripada itu yang saya ingin kongsikan pada pagi hari ini. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, kalau ada berita baik, pasti ada berita yang buruk. Apa berita baik ataupun apa kabar baik bagi orang-orang Kristen, dan apa pula berita buruk bagi manusia keseluruhannya. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berita buruk bagi manusia kita boleh baca di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ada orang yang berkata bahwa budak yang baru lahir tidak berdosa. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Bagaimana kita mengetahui itu? Kita merujuk kepada Alkitab ataupun di dalam Perjanjian Lama. Pada mulanya di dalam Perjanjian Lama, dalam Kejadian kalau kita baca, Allah menciptakan manusia menurut dan serupa dengan gambar Allah. Kita diciptakan dengan begitu sempurna, kita mempunyai pergaulan dengan Allah, tetapi oleh karena manusia telah jatuh di dalam dosa, kita telah terpisah daripada Allah, sebab Allah itu kudus, kita sudah berdosa. Jadi Alkitab mengatakan di dalam Roma 3 ayat 23, karena itu semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu adalah berita buruk. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah apa berita baik bagi orang-orang Kristen, atau apa itu Injil menurut orang-orang Kristen ataupun menurut Alkitab yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma seperti yang kita baca tadi. Yang pertama, di dalam ayat yang kedua, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya di dalam kitab-kitab suci. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Injil itu sudah dijanjikan Allah jauh sebelum kelahiran Tuhan Yesus Kristus, di mana nabi-nabi Tuhan ataupun Allah telah berbicara melalui nabi-nabi, dan nabi-nabi telah menubuatkan bahwa suatu hari nanti ada seorang raja ataupun ada seorang juru selamat yang akan dilahirkan. Contohnya, Nabi Yesaya 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus telah menubuatkan bahwa ada seorang anak yang akan dilahirkan, dan janji itu tercatat di dalam Alkitab. Itu sebabnya kita bagi orang-orang Kristen, kita anak-anak Tuhan, kita
digalakkan ataupun sangat penting bagi kita supaya kita membaca Perjanjian Lama. Ada orang macam saya, sebelum saya sungguh-sungguh mengikut Tuhan, saya hanya suka membaca Perjanjian Baru. Saya langsung macam bosan membaca Perjanjian Lama. Sehingga satu ketika saya mengambil keputusan supaya saya belajar. Pertama, saya belajar tentang 5 kitab Musa yang pertama. Dan waktu saya belajar ada 2 jam kredit. Pencara telah menggalakkan kami supaya sebelum habis pelajaran mesti menghabiskan 5 kitab Musa. Tetapi oleh karena kedagilan saya sendiri, kelima-lima kitab tersebut saya tidak habis. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kita supaya janji-janji Allah ada tercatat di dalam Alkitab. Dan untuk mengetahui janji-janji itu, kita harus membaca, kita harus menyelidiki, kita harus mempelajari kitab ataupun firman Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Susah bagi kita untuk memahami Perjanjian Baru sekiranya kita mengabaikan Perjanjian Lama. Sebab semua janji-janji Allah yang tercatat di dalam Perjanjian Baru dicatat di dalam Perjanjian Lama. Dan untuk mengetahui janji-janji itu, kita harus mempelajari dengan teliti Alkitab Perjanjian Lama. Alkitab Perjanjian Lama hanya ada 39. Bermula dengan kitab Musa, 5 kitab Musa, dan kitab nabi-nabi, ada nabi kecil, ada nabi besar. Jadi dalam Perjanjian Lama diakhiri dengan kitab Maliaki. Jadi untuk membaca, kalau kita baca satu hari 3 pasal Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita boleh habiskan di dalam masa 1 tahun. Jadi untuk menghabiskan Perjanjian Lama 39 pasal, saya percaya kalau kita konsisten, kita ada komitmen, kita dapat menghabiskan hanya 6 bulan. Jadi mari saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita menyelidiki ataupun mempelajari kitab Perjanjian Lama supaya kita mengetahui janji-janji Allah tentang Injil yang tercatat di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Yang kedua, di dalam ayat ketiga, apa itu Injil menurut Paulus? Injil itu adalah tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Beberapa minggu yang lepas kita belajar silsilah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kalau menurut orang-orang Yahudi, mereka sangat teliti dengan silsilah-silsilah ini. Sebab untuk mengetahui siapa Anda, mereka harus mengetahui daripada moyang. Ataupun jauh daripada itu, mereka harus mengetahui supaya Anda ataupun saya sungguh-sungguh ada kaitan persaudaraan dengan mereka. Contoh, kalau macam anak saya ingin melawat satu keluarga yang mereka tidak kenali, keluarga itu akan menanya, siapa kau punya bapak? Bapak kau siapa? Lepas itu kau punya datuk siapa? Mereka harus mengetahui sehingga mereka bertemu ada satu titik perkenalan, baru mereka percaya bahwa engkau sungguh-sungguh adalah keturunan mereka ataupun ada kaitan kekeluargaan. Injil, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus,
Injil itu tentang anaknya menurut daging diperanakan daripada keturunan Daud. Nabi Yesaya telah menubuatkan suatu tunas akan keluar daripada tunggul Isai, dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya, akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Kita boleh baca di dalam kitab Yesaya 11, 1-3. Dan nubuat ini sudah digenapi. Begitu ramai keturunan-keturunan daripada Abraham sampai Daud, sampai kelahiran Tuhan Yesus, begitu banyak ataupun begitu ramai anak yang dilahirkan, tapi hanya ada satu pribadi yang cocok ataupun yang sepadan dengan apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, yaitu Yesus Kristus. Begitu juga dengan Nabi Yeremia pun pernah menubuatkan 500 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus di dalam Yeremia 23 ayat 5, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Nabi Yeremia menubuatkan 500 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus, dia telah menubuatkan bahwa Tuhan akan menumbuhkan satu tunas yang adil bagi Daud. Dan pribadi tersebut yang cocok hanya Tuhan Yesus. Begitu banyak keturunan Daud, begitu banyak anak yang dilahirkan, tapi hanya ada satu pribadi yang sesuai, yang digambarkan, dinubuatkan oleh nabi-nabi tersebut, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang keempat, apa itu Injil menurut surat Rasul Paulus di dalam Roma? Injil bermaksud menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya di antara orang mati, bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa Injil itu tentang Yesus Kristus, tentang kematian dan kebangkitannya. Kematian dan kebangkitannya berkuasa untuk mengubah kita. Kematian dan kebangkitannya berkuasa untuk mentransformasi kita daripada kehidupan lama kepada kehidupan baru. Rasul Paulus adalah seorang yang sangat fanatik dengan agamanya. Dia berusaha untuk menyiksa, malah membunuh orang-orang Kristen ataupun pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Bagi kita sebagai manusia mustahil Tuhan Yesus, atau bukan Tuhan Yesus, Rasul Paulus bertobat. Tetapi oleh karena kasih Tuhan Yesus, oleh karena Injil Tuhan yang sangat berkuasa, kematian dan kebangkitannya yang berkuasa, telah mengubah Rasul Paulus daripada pembunuh kepada pengkabar Injil Tuhan Yesus sendiri. Kita boleh baca kesaksian Tuhan ataupun kesaksian Rasul Paulus di dalam surat Galatia, ataupun di dalam Kisah Para Rasul. Panjang lebar telah diceritakan bagaimana Rasul Paulus telah bertobat, bertemu Tuhan Yesus ketika dalam perjalanan mencari orang-orang ataupun pengikut-pengikut Kristus untuk dibunuh, tapi di dalam perjalanannya menuju ke Damsyik,
dia ataupun Rasul Paulus telah bertemu Tuhan Yesus dan Rasul Paulus telah diubah dari pembunuh kepada pemberita Injil. Jadi bagi manusia mungkin mustahil, tetapi bagi Allah tiada yang mustahil. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, apapun pergumulan, apapun latar belakang kita, percayalah bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah berkuasa untuk mengubah kita, berkuasa untuk memindahkan kita dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Percayalah, Alkitab mengatakan bahwa Allah sangat mengasihi kita. Walaupun kita orang-orang yang berdosa, dari keturunan kita, dari Adam dan Hawa sampai sekarang, kita berdosa, tetapi Allah sangat mengasihi kita. Dia sanggup mengangkat kita kembali daripada kematian kepada kehidupan yang kekal. Sebagai anak Tuhan, saya sendiri mengalami satu kehidupan yang sungguh-sungguh tidak berhenti beberapa ketika yang lalu, di mana ketika umur saya baru 12 tahun ataupun baru darjah 6, saya sudah terlibat di dalam masalah-masalah sosial, mulai terlibat ataupun terikut-ikut dengan mengambil rokok, minum minuman keras, sehingga kebiasaan-kebiasaan itu saya bawa sehingga saya berkeluarga dan sehingga umur saya 30 tahun. Dan bukan saya tidak mau berusaha, tetapi segala usaha-usaha saya hanya sia-sia. Dengan kekuatan saya sendiri, saya tidak dapat mengubah kehidupan saya. Tetapi apabila Tuhan itu sendiri datang memanggil, apabila Tuhan sendiri itu yang menyentuh hati kita, mengubah kita, tiada yang mustahil. Dan saya masih ingat ketika umur saya 30 tahun, apabila saya dipanggil oleh Tuhan, kebiasaan-kebiasaan buruk saya dalam sekelip mata telah diubah oleh Tuhan kepada yang lebih baik. Dan saya bersyukur sampai sekarang ini, walaupun saya tidak konsisten dengan iman saya, seringkali turun naik iman saya, tapi saya bersyukur sebab saya masih setia bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena Injil yang saya sudah terima melalui hamba-hamba Tuhan, melalui kehidupan secara berjamaah, itu yang banyak memberkati kehidupan saya secara pribadi. Oleh itu, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun pergumulan kita, apapun masalah pribadi kita, apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, saya mendorong kita semua supaya kita tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Kita tetap melihat ke hadapan. Kita melihat apa yang telah terjadi di atas kayu salib melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Apabila kita sudah mungkin kita tidak apa-apa lagi harapan di dalam kehidupan kita, apabila kita mungkin sudah tidak lagi bersemangat di dalam apapun yang kita buat, seolah-olah kita tidak lagi harga diri, lihatlah apa yang telah terjadi di atas kayu salib, apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Percayalah bahwa Tuhan sangat mengasihi kita walaupun kita berdosa. Dan tidak lama lagi kita akan mengingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus, walaupun dalam norma-norma yang baru, bukan seperti tahun-tahun yang lepas, tetapi marilah kita hayati sungguh-sungguh kelahiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus yang kita ingat, kita belajar di dalam Injil bahwa dia telah lahir di dalam palungan. Jadi
Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa itu palungan? Kita akan hayati dari hari ke hari, kita akan menghayati, dan apabila kita menghayati dengan sungguh-sungguh, kita akan mengerti apa makna kelahiran Tuhan Yesus di dalam palungan. Pada pagi hari ini, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan ataupun firman Tuhan yang kita sudah dengar ataupun kita sudah belajar bersama-sama pada pagi hari ini, Rasul Paulus dengan begitu ringkas di dalam ayat 2, 3, dan 4 dapat disimpulkan bahwa Rasul Paulus memberi definisi apa itu Injil. Dia mengatakan Injil itu adalah penggenapan dari janji Allah di dalam sejarah manusia yang telah dikatakan oleh nabi-nabinya mengenai Yesus Kristus, anak Allah, yang secara manusia lahir dari keturunan Daud. Ia adalah anak Allah, kematian dan kebangkitannya menyelamatkan manusia. Jadi marilah kita berpegang teguh kepada Injil seperti yang dicatat di dalam Roma 1 ayat 16 mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Itu adalah keyakinan yang sangat kuat yang dipegang oleh Rasul Paulus. Kenapa dia begitu? Sebab dia sudah mengalami apa itu Injil di dalam kehidupannya. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun pergumulan kita, khususnya mereka yang belum mempunyai keyakinan bahwa Tuhan sudah memberikan kita keselamatan pada pagi hari ini, ingatlah bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sangat mengasihi kita. Tetapi oleh karena kita berdosa, kita tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan. Tapi Injil adalah jawaban. Yesus adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan hubungan kita dengan Tuhan. Apabila kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan akan memulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kita harapan demi harapan bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan bagi kita. Tidak cukup dengan mengetahui ataupun dengan memahami apa itu Injil, tetapi apa yang harus kita buat, tindakan apa yang kita harus buat, kita harus menerima Tuhan Yesus. Kita menerima Tuhan Yesus secara pribadi masuk di dalam hati kita, supaya kita dapat mengalami apa maksud sebenarnya Injil, ataupun apa maksud sebenarnya kuasa, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi tidak yang mustahil bagi Tuhan, sesuatu yang mungkin tidak harapan lagi bagi kita, tetapi bagi Tuhan Dia ada rancangan yang indah bagi kita. Rancangan-rancangan Tuhan adalah indah ataupun istimewa dengan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita semua, siapa yang belum lagi mempunyai keyakinan ataupun belum tahu kedudukan Tuhan Yesus di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, belum pernah lagi menerima Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita, belum pernah mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita ataupun di dalam kehidupan kita, saya ingin mengundang saudara untuk bersama-sama berdoa, bersama-sama, sama ada secara kedengaran ataupun di dalam hati. Mari kita sama-sama untuk berdoa menerima Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita, supaya kita sama-sama
dapat keselamatan seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa dan ikut doa saya. Tuhan Yesus, aku memerlukan Engkau. Terima kasih karena mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa-dosaku. Aku membuka pintu hatiku dan menerima Engkau sebagai penyelamat dan Tuhanku. Terima kasih karena memberikan hidup yang kekal kepadaku. Jadikan aku seorang pribadi mengikut kehendak-Mu. Amin. Jadi saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yakinlah dengan iman bahwa Tuhan sudah ada di dalam hati kita. Tuhanlah yang akan memimpin kehidupan kita. Macam mana kita yakin? Akhir sekali saya akan membaca di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Puji Tuhan, sebab kita sudah mendengar firman itu, firman yang hidup, dan saya percaya bahwa kita yang sebentar tadi sudah menerima Tuhan masuk dalam hati kita. Marilah kita sama-sama menghidupi apa yang kita sudah imani. Ambillah tindakan yang tepat. Mulalah dengan membaca Alkitab daripada perjanjian baru, sehingga beralih kepada perjanjian lama, supaya kita dapat mengetahui janji apa yang Tuhan telah janjikan kepada kita sejak dari dahulu sampai kedatangan Tuhan Yesus, dan macam mana kita menghidupi kehidupan kita yang akan datang. Marilah kita sama-sama ambillah tekad, berkunjunglah di mana saja gereja yang firman Tuhan diberitakan, Tuhan Yesus disanjung tinggi. Kita jangan pilih apa saja gereja. Gereja tidak dapat menyelamatkan kita, tetapi iman dan keyakinan kita sendiri yang kita percayai Tuhan telah menyelamatkan kita semua. Jadi begitu saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapa yang mau berdiri bersama-sama, kita berdiri, kita akan berdoa. Siapa yang selesai dengan duduk, kita duduk bersama-sama di mana saja Anda berada. Mungkin yang sedang berbaring. Mari kita sama-sama berdoa. Kita mengamini apa firman Tuhan yang kita sudah dengar pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sekali lagi Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, karena kesempatan yang indah bersama-sama dengan anak-anak Tuhan di mana saja mereka berada. Kami percaya bahwa Roh Kudus sudah melayani kami, sudah membimbing kami, sudah menginsafkan kami, sudah memberikan kami semangat yang baru. Kami percaya bahwa firman yang sudah ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi kami percaya bahwa firman ini Tuhan akan memberi kami semangat yang baru, akan memberi kami kekuatan yang baru. Kami percaya bahwa firman-Mu ini hidup, dan amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa walaupun apapun keadaan kami pada masa-masa yang akan datang ini, kami percaya bahwa Tuhan memimpin kami, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang menjauhkan kami daripada segala malapetaka. Terima kasih ya Tuhan atas perlindungan yang sempurna buat kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Di mana saja kami berada Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengamini segala firman yang kami sudah dengar pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, tidak kira dimanapun Anda berada, sebelum kita berakhir di dalam ibadah raya online kita pada hari ini, saya senang sekali untuk berdoa dan melepaskan berkat bagi Anda semua. Mari kita berdoa. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa di surga, kami pada saat ini berdoa dan mengingati sebuah keluarga di mana seorang hamba Tuhan yang engkau telah panggil baru-baru ini, Pastor Sidik. Mari Tuhan, engkaulah sebagai penghibur ya Roh Kudus, dan engkaulah yang menguatkan, dan engkaulah yang memberi kesabaran kepada istri dan anak-anak cucu yang telah ditinggalkan. Terima kasih Tuhan, karena kemurahan-Mu, anak-Mu telah pergi dan telah kembali ke rumah Bapa di surga. Oh Tuhan, ini mengingatkan kepada kami bahwa untuk terus setia, dan pada waktu Engkau memanggil kami dalam satu hari nanti, kami masih berada dalam keadaan yang sedang melayani Tuhan. Di mana firman-Mu mengingatkan bahwa apabila Engkau datang untuk memanggil kami, dimanapun Engkau berada, kami tetap di situ. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya Tuhan, kami mau berdoa. Dan kami sangat rindu, ya Bapa di surga, dalam waktu-waktu ini yang sangat sukar bagi anak-anak-Mu ketika ini, dari segi ekonomi, dari segi kebajikan, dan dari segi keperluan hari, mulai menjadi beban berat. Hanya satu doa kami ya Tuhan, izinkan anak-anak-Mu berkecukupan sehingga mereka berada dalam keadaan terpelihara tanpa kekurangan, seperti Engkau memelihara bangsa Israel dan anak-anak mereka, betapa sukarnya di padang gurun itu. Untuk ini ya Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa dan melepaskan berkat bagi anak-anak-Mu, pemberkatan daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus-Mu yang manis dan lembut, menyertai mereka tidak kira dimanapun mereka berada, sehingga kami bertemu lagi di satu pertemuan di masa akan datang ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, 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 amin. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan jumpa di minggu hadapan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima